فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahkam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan jelaskan bagaimana cara praktis menghitung zakat emas dan perak. Kita ketahui bahwa emas dan perak itu merupakan salah satu harta yang wajib untuk dizakati. Hal ini bisa kita lihat Sobat Ahkam dalam satu riwayat dari Abu Dawud Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bahwa dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun atau telah berlalu haulnya 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat, yaitu sebesar 5 dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun hingga engkau memiliki 20 dinar, itu untuk emas. Kalau tadi 200 dirham untuk perak. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar, dan setiap kelebihan dari nisab itu maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya. Sobat Ahkam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami, bahwa yang pertama adalah berkenaan dengan nisab, yaitu batas minimal dari harta yang dikenai zakat. Dari hadis tadi bahwa nisab emas itu adalah 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan berat gram emas senilai 85 gram emas. Sedangkan untuk nisab perak itu sebanyak 5 uqiyah atau 200 dirham, atau seberat 595 gram. Kemudian yang kedua, Sobat Muslim, yaitu kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak itu adalah 2,5%. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah bahwa batasan nisab emas dan perak itu ialah emas dan perak murni 24 karat. Maka bila kita memiliki emas yang misalnya 18 karat, maka kita perlu menyesuaikan dengan nilai emas yang murni 24 karat. Pasti nilainya akan lebih rendah. Tetapi bila setelah kita hitung nilainya di atas nisab emas senilai 24 karat tadi, maka baru kita tunaikan zakatnya setelah melalui tempo 1 tahun, haul 1 tahun. Kemudian Sobat Ahkam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai bagaimana pembayaran zakatnya. Apakah zakatnya bisa dibayarkan dengan mata uang yang berlaku di negaranya? Yang pertama adalah bisa membayar dengan emas atau perak sebesar zakat yang harus dia bayarkan. Kemudian dia memberikannya langsung kepada yang berhak untuk menerimanya. Cara yang kedua adalah membayarnya dengan uang yang berlaku di negaranya sejumlah harga zakat emas atau perak yang harus ia bayarkan. Jadi misalnya Sobat Ahkam, bila seorang memiliki emas sebesar atau seberat 100 gram dan sudah berlalu 1 haul atau 1 tahun, maka ia boleh mengeluarkan zakatnya dalam bentuk emas, yaitu senilai 2,5 gram.
Atau dia juga boleh untuk mengeluarkan uang ya seharga emas 2,5 gram tadi. Ketika dia melakukan pembelian emas ya di tahun yang lalu itu nilainya adalah misalnya 1 juta, sedangkan harga saat ini emas di pasaran misalnya dengan harga 1,5 juta, maka kita menggunakan dasar harga pasar yang berlaku pada saat pembayaran emas ya. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tidak mengapa bagi seorang membayarkan zakat emas dan perak dalam bentuk uang seharga zakatnya. Ia tidak harus mengeluarkannya dalam bentuk emas, karena yang demikian itu lebih bermanfaat bagi para penerima zakat. Biasanya orang fakir bila diberi pilihan antara menerima dalam bentuk emas, misalnya kalung emas atau gelang emas, atau menerimanya dalam bentuk uang tunai, maka mereka memilih uang tunai karena itu lebih berguna baginya. Demikian sobat ahkam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dari perhitungan zakat mal khususnya untuk zakat emas dan perak. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan zakat emas dan perak untuk perhiasan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.